Timur Tengah kembali memasuki salah satu fase paling berbahaya dalam sejarahnya. Ketegangan yang telah membara selama bertahun-tahun kini mencapai titik didih, membawa kawasan ini ke ambang konflik yang lebih luas. Momen krusial yang menandai eskalasi terbaru ini adalah serangan yang dilaporkan terjadi terhadap fasilitas nuklir Iran pada tahun 2025, sebuah peristiwa yang mengguncang stabilitas regional hingga ke akarnya. Dunia menahan napas, menantikan yang akan terjadi selanjutnya. Respon yang muncul tidak butuh waktu lama. Sebagai unjuk kekuatan dan kesiapan yang tegas, Amerika Serikat segera mengerahkan salah satu aset angkatan lautnya yang paling perkasa, yaitu Abraham Lincoln Carrier Strike Group, menuju jantung perairan Teluk yang strategis. Kehadiran kapal induk ini bukan sekadar manuver militer biasa. Ini adalah sinyal yang sangat jelas, sebuah pesan yang dikirim ke Teheran dan sekutunya, sekaligus untuk meyakinkan para mitra Amerika dikebut. Kapal induk USS Abraham Lincoln, sebuah kota terapung yang membawa kekuatan, kini berlayar di perairan yang penuh dengan potensi gesekan. Kisah di balik pengerahan kekuatan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar respons militer. Ini adalah puncak dari bertahan-tahan negosiasi yang gagal saling tuding dan proksi perang yang terjadi di seluruh Timur Tengah. Serangan terhadap fasilitas Iran yang oleh Teheran dituduhkan sebagai sabotase oleh masu-masu bebuyutannya menjadi pemicu akhir. Iran yang merasa kedaulatannya dilanggar dan program kebanggaannya diserang, berjanji akan memberikan balasan yang setimpal. Retorika keras dari para pemimpin Iran bergema di seluruh dunia, kekhawatiran akan adanya siklus balas dendam yang sulit dihentikan. Disinilah USS Abraham Lincoln memasuki panggung. Pengerahan Carrier Strike Group ini adalah bagian dari strategi deterrence atau pencegahan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan agresi lebih lanjut dari Iran sambut dengan konsekuensi yang sangat besar. Kapal-kapal perang yang mengawal kapal induk, kapal selam yang berpatroli di bawah permukaan, dan puluhan jet tempur yang siaga di dek penerbangan, semuanya berfungsi ingat nyata akan kekuatan militer Amerika. Namun, strategi ini juga membawa risiko yang sangat tinggi. Kehadiran begitu banyak aset militer di ruang yang begitu sempit dan tegang, seperti selas, menciptakan potensi salah perhitungan yang berbahaya. Satu saja insiden kecil, satu kesalahan komunikasi, atau satu provokasi yang tidak terduga, bisa dengan cepat berhasil langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini seperti menumpuk bubuk mesiu dekat api yang menyala. Seluruh dunia mengamati dengan cemas, karena konflik di Teluk tidak hanya akan berdampak pada negara-negara yang terlibat. Gangguan besar terhadap jalur pelayaran minyak global akan mengirimkan kejutan ke seluruh ekonomi dunia, menaikkan harga energi, dan mengancam stabilitas pasar keuangan. Negara-negara tetangga di Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga meningkatkan kewaspadaan mereka, memperkuat pertahanan, dan mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Mereka terjebak di tengah persaingan dua kekuatan besar, dengan keamanan mereka sendiri yang dipertaruhkan. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat apa sebenarnya kekuatan dari sebuah Carrier Strike Group seperti yang USS Abraham Lincoln. Ini bukan hanya satu kapal, melainkan sebuah formasi tempur yang terintegrasi. Di pusatnya adalah kapal induk kelas Nimitz USS Abraham Lincoln yang mampu menampung lebih 10 pesawat tempur, helikopter, dan pesawat pengintai. Pesawat-pesawat ini, 18 Super Hornet, memberikannya kemampuan untuk menyerang target di darat, laut, dan udara, ratusan mil jauhnya dari posisi kapal. Mengawal kapal induk adalah setidaknya satu kapal penjelajah Ticonderoga yang dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal Aegis yang mampu melacak dan mencegat ratusan target secara bersamaan. Selain itu, ada beberapa kapal perusak kelas Arleigh juga dilengkapi sistem Aegis dan membawa berbagai macam persenjataan, mulai dari rudal Tomahawk untuk serangan darat hingga torpedo untuk perang anti kapal selam. Di bawah permukaan, sebuah kapal selam sekelas Los Angeles atau Virginia beroperasi secara siluman, memberikan kemampuan intelijen dan serangan kejutan. Dengan kekuatan sebesar ini, berpatroli di halaman belakang Iran, pesan yang ingin disampaikan Washington tidak bisa lebih jelas lagi. Ini adalah permainan diplomasi bersenjata dengan pertaruhan yang sangat tinggi. Sisi pengerahan ini dimaksudkan untuk mencegah Iran melakukan tindakan gegabah. Di sisi lain, bagi Teheran, ini bisa dilihat sebagai provokasi langsung. Sebuah kepungan yang dirancang untuk menekan mereka,
agar tunduk. Garda Revolusi Iran dengan armada kapal cepat kemampuan rudal asimetrisnya dikenal tidak akan mundur dari konfrontasi. Mereka telah berulang kali melakukan latihan perang yang mensimulasikan serangan terhadap kapal induk Amerika, menunjuk bahwa mereka siap untuk bertarung di kandang sendiri dengan cara mereka sendiri. Inilah dinamika berbahaya sedang terjadi saat ini. Kekuatan konvensional raksasa Amerika berhadapan dengan strategi perang asimetrik Iran di salah satu jalur air paling penting di dunia. Pertanyaan besar yang menggantung di udara adalah, apakah strategi pencegahan ini akan berhasil, atau justru akan menjadi pemicu perang yang ingin dihindarinya? Kos internasional terpecah dalam menanggapi krisis ini. Sekutu-sekutu Eropa, sambil berprihatinan atas program nuklir Iran, juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali di jalur diplomasi. Mereka khawatir eskalasi militer akan menghancurkan sisa-sisa perjanjian nuklir, memicu perlombaan senjata di kawasan tersebut. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok yang memiliki dekat dengan Iran mengkritik langkah Amerika sebagai tindakan yang memperkeruh suasana dan menuduh Washington menerapkan standar ganda. Mereka melihat pengerahan militer ini sebagai upaya Amerika untuk mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah. Di tengah tekanan dari berbagai arah, para diplomat bekerja tanpa lelah mencoba mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Saluran komunikasi rahasia mungkin sedang dibuka dan pesan-pesan penting sedang dipertukarkan antara ibu kota yang berseteru dalam upaya untuk mereda situasi sebelum terlambat. Namun, dengan posisi militer yang sudah siaga tempur, ruang untuk dimakin sempit setiap harinya. Lalu, apa yang bisa kita harapkan dalam beberapa minggu dan bulan ke depan? Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario terbaik adalah diplomasi. Tekanan dari pengerahan militer dikombinasikan dengan upaya mediasi dari pihak ketiga bisa memaksa Teheran dan Washington untuk kembali ke meja perundingan, mungkin dengan agenda baru yang lebih komprehensif. Ini akan menjadi kemenangan bagi stabilitas, meskipun jalan menuju kesepakatan masih akan sangat panjang dan sulit. Skenario kedua adalah status quo, yang dua belah pihak terus melakukan unjuk kekuatan dan perang kata-kata, tetapi menghindari konfrontasi langsung. Ini adalah situasi tidak ada perang, tidak ada damai yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan dengan koinsiden yang selalu mengintai. Skenario terburuk tentu saja adalah perang, sebuah kesalahan perhitungan, serangan proksi yang melewati batas, atau keputusan yang disengaja untuk menyerang bisa memicu konflik terbuka. Perang antara Amerika Serikat dan Iran akan menjadi bencana, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi seluruh kawasan dan ekonomi global. Dampaknya rasa selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bagi masyarakat di Iran, ketegangan ini menambah di atas sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan negara mereka. Harga-harga melambung tinggi dan kehidupan hari-hari menjadi semakin sulit. Sementara beberapa orang mungkin bersatu di belakang pemerintah dalam menghadapi ancaman eksternal. Yang lain merasa frustrasi dengan situasi yang seolah tanpa akhir. Di Amerika Serikat, prospek perang baru di Timur Tengah juga tidak populer. Publik dan kondisi lelah dengan konflik berkepanjangan di Irak dan Afghanistan, dan ada untuk terlibat dalam perang besar lainnya. Ini menciptakan dilema politik bagi pemerintahan di Washington. Bagaimana menunjukkan kekuatan tanpa terseret ke dalam konflik yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, nasib Timur Tengah saat ini berada di ujung tanduk. Setiap gerakan, setiap pernyataan, dan setiap keputusan yang diambil di Washington, Teheran, dan ibu kota lainnya memiliki bobot yang luar biasa. Asas Abraham Lincoln adanya mungkin hanya terbuat dari baja, tetapi mereka adalah simbol dari sebuah persimpangan sejarah yang sangat krusial. Saat ini, mata dunia tertuju pada Teluk Persia, menanti apakah para pemimpin akan memilih jalan diplomasi dan deeskalasi, atau membiarkan kawasan ini tergelincir konflik. Sejarah akan mencatat momen ini sebagai ujian besar bagi kepemimpinan global dan kemampuan kita untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus berperang. Kita hanya bisa berharap akal sehat dan keinginan untuk damai akan menang. Apa yang terjadi selanjutnya akan membentuk peta geopolitik Timur Tengah dan dunia untuk generasi yang akan datang. Kita akan terus memantau perkembangan situasi yang sangat dinamis ini. Pastikan Anda mengikuti kanal kami untuk mendapatkan analisis terbaru dan mendalam tentang krisis ini. Terima kasih telah
menonton.